Waalaikumsalam. Totalnya piro? Nah, bener kan? Jadi sama saya ketui. Niki oleh Mas Aziz to niki. Nah, kalau tadi sebelum belajar to. Nah. Wis ngowe patangan. Pak Farman pangling ya. Kadoan gak sih? Ora apa-apa. Iki lho gua kene lho. Wis genep beres. Terus gak sing Ini lho, baju sore. samplok iki. Gubeng karo sapa wi? Gubeng karo entine wi? Putrane Mas Agung niki. Terus Mas Agung. Oh, kuwi putrane Mas Agung. Nggih, putrane Mas Agung. Oh. Nah, Mas Yoyo lagi berdahar iki ketoke iki. Iki lho. Iya. Rambutan. Kas tapi asalnya saka Hasil kebun sendiri iki. Oh, sik kurang tuwek wi. Nggih, hasil kebun sendiri. Ya, alhamdulillah. Hitungan sama sektor 500 pinjamane sing arisan. Wis ora nderoto. Sing 4 sektor. Papa 50 infak bulan ini. 400 infake saka lot Desember, sing 50 infake sing mubeng kae. Jadi ya. Wis mulai. Wis mulai ya. Mulai Pun nggih milai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya saking Mbah Kromo Nawi ingkang tansah kawula mulyakaken. Langkung rumiyin sumangga kita tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat, nikmat saya hidayahipun sehingga ngantos ing dalem menika kita sedaya senaosa liwat HP-nipun piyambak-piyambak secara lewat Zoom kita saged pepanggihan silaturahim keluarga Mbah Kromo Nawi. Mugi-mugi silaturahim wonten ing dalem menika wonten manfaat barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wa salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Saderengipun kawula ngaturaken matur suwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyempataken wekdal sehingga saged nderek silaturahim wonten ing dalu menika. Kula yakin pilih panjenengan, percados pilih panjenengan dalu menika meskipun wonten kegiatan piyambak-piyambak. Ananging sampun dados kesepakatan kita senaosa kagungan kegiatan, kesibukan lan sanes-sanesipun taksih saged nyempataken rawuh utawi mbikak HP-nipun piyambak-piyambak saperlu kangge silaturahim nyambung pasederekan keluarga Mbah Kromo Nawi saking Madiun. Salajengipun wonten ing dalu menika mangke saderengipun menika kula aturaken dumateng Bapak Haji Marsono mangke kersa paring santapan rohani kangge nggih paling boten saged ngemutaken dumateng keluarga kadosa menapa keluarga menika nggih werni-werni wonten ingkang seseripun cekap, wonten ingkang kirang, wonten ingkang turah paribasanipun,
pramila kangge silaturahim menika perlu dipun wontenaken santapan rohani, tujuanipun saling mengingatkan di antara keluarga. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, wonten ing acara silaturahim menika nembe pertama kita ngawontenaken Zoom utawi lewat HP-nipun piyambak-piyambak dhateng dalemipun piyambak-piyambak. Menawi biasanipun ingkang Madiun ingkang celak menika ngempal dhateng musala, ananging sampun dados kesepakatan jalaran nggih menika PPKM situasi pandemi menika Madiun piyambak pertemuanipun sedaya pertemuan menika dipun batasi. Ngantos wonten tiyang ingkang badhe nikah niku kemawon dipun batalaken. Jalaran saking himbauan wali kota paling kathah menika pertemuan menika sedasa tiyang. Sehingga kangge nyikapi kahanan, alhamdulillah kita sepakat ngawontenaken silaturahim menika kanthi acara Zoom virtual lewat HP-nipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi senaosa namung lewat Zoom, lewat virtual utawi HP-nipun piyambak-piyambak, mugi-mugi mboten ngirangi silaturahim saking keluarga Mbah Kromo Nawi. Lah menika taksih kathah sederek kita ingkang dereng nderek. Duka menika mboten pirsa, menapa mboten saged, menapa kesupen kita mboten mangertos. Sing jelas mestinipun keluarga kita ingkang nderek ngaten menika wonten sekawan dasa 3, ning kenyataanipun menika ingkang saged rawuh wonten ing silaturahim menika namung piantun sekedhik. Pramila kula nyuwun pangapunten boten saged ngrawuhaken sedaya lan kula suwun saking keluarganipun piyambak-piyambak paling boten ngemutaken dumateng keluarganipun supados nderek silaturahim utawi mbikak HP-nipun piyambak-piyambak supados kita mangertosi kawilujenganipun. Para bapak, para ibu ingkang minulya, alhamdulillah Madiun dinten nika mboten banjir. Nawi kita ningali dateng TV nika terutama Jakarta malah Nganjuk niku ingkang mboten atos banjir, kala wingi niku banjir. Mbok menawi Kediri nggene Mas Yoyok nggih wonten banjir. Ning alhamdulillah Demangan mboten atos banjir. Tapi senaosa makaten saben dinten niku jawah kemawon. Saben dalu kados-kados jawah terus dinten wektah. Ananging sedaya kala wau nggih minangka rahmat barokah saking ngarsanipun Allah kadosa menapa kedah kita tampi kanthi tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang minulya, niki wau saking Mas Arif ingkang ngurusi arisan, alhamdulillah sedaya sampun bayar, sampun lunas. Nika nedahaken bilih panjenengan senaosa wonten ingkang boten nderek silaturahim, boten bika HP utawi boten nderek Zoom, ning tetep sampun bayar migatosaken kewajibanipun. Alhamdulillah, matur suwun dumateng sedaya keluarga. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kangge pengantar kula sementara cekap makaten kemawon, monggo kita midhangetaken sesarengan santapan rohani saking ingkang badhe dipun paringaken saking panjenenganipun Bapak Haji Marsono. Lan sabibaripun santapan rohani mangke kula suwun mbok bilih panjenengan kagungan unek-unek utawi badhe nyuwun pirsa menapa kemawon
terutami babakan agama, mangke saged kita musyawarahkan utawi kita suwunaken jawaban insyaallah menika dhateng pakar kita nggih paling boten saged kita percados inggih menika Bapak Haji Marsono sementara menika. Pramila wekdal salajengipun kawula aturaken dumateng panjenengan Bapak Haji Marsono wekdal sak cekapipun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluarga besar Mbah Kromonawi ingkang ketinggal menika Mbak Mar, Mbak Roh, Bu Haji, Mbak Marsudi, Mas Yoyo, Mas Basuki, dan Mas Ahmadi. Mudah-mudahan di balik itu yang tidak tampak, semuanya juga perhatian terhadap silaturahmi yang sudah kita sepakat ini. Melihat keadaan dan kenyataan, pandemi kita sulit memprediksi kapan berakhir. Kalau kita tidak mengambil sikap sendiri, kita rugi. Ya kalau berakhir besok, kalau terus-menerus begini, apa silaturahmi kita berhenti, kan kita iman. Maka kita sepakat walaupun melalui media yang semacam ini, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Sebelum kami lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Saat ini yang jelas kita sama sehat semuanya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat kesehatan yang diberikan. Shalawat dan salam juga selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dengan ajaran yang kita yakini dan kita amalkan ini. Mudah-mudahan tetap kita patuhi sampai akhir hayat kita. Keluarga besar Mbah Kromonawi yang kami hormati, ngapunten kula mboten saged basa Jawa kados Mas Marsidi, nggih. Ngapunten enggak apa-apa. Wis kadung kesuwen Surabaya kuwatir engko sampean kene kok kasar men ngono. Bahasa Indonesia ngono nggih. Dalam kesempatan yang baik malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang keadaan kita sebagai makhluknya Allah. Bahwa kenyataannya kita manusia itu di depan Allah benar-benar kita lemah. Nggak berdaya kita. Kenyataannya itu. Maka agar kita punya daya, kita harus sadar mendekatkan diri kepada yang mencipta kita, yang memberi daya kita, kan gitu. Harus kita sadari. Sampai-sampai Allah sebenarnya sudah menjelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 73, itu Allah telah memberikan satu contoh atau perumpamaan. Ya. Orang yang berlindung kepada selain Allah itu betul-betul lemah. Ya. Diibaratkan di situ sampai Allah firman-Nya itu menyatakan ya ayuhan nas. Ya. Nanti saya buka surat Al-Hajj ayat 73 itu. Ya. Wahai manusia, bahasa Indonesia saja ya. Perhatikan bahwa sungguh orang yang berlindung kepada selain Allah
itu tidak bisa mencipta seekor lalat. Sekalipun semua orang berkumpul sepakat mau membuat lalat, nggak akan bisa. Jangankan kok mencipta, mengambil kembali barangnya yang telah diambil lalat, itu saja nggak bisa. Ya, jadi kalau kita punya makanan dimakan lalat gitu, kita minta rebut lah, mau rebut lagi, kita nggak bisa. Itulah Allah jelaskan, sungguh orang yang berlindung kepada selain Allah itu lemah, ya, itu lemah. Nah, maka kita harus menyadari betul tentang kelemahan diri kita ini. Kenyataan kita tahu saat ini kita dihadapkan dengan COVID ini. Kita dihadapkan dengan COVID. Benar-benar nggak berdaya. Padahal binatangnya itu sangat kecil sekali. Ya. Sangat kecil sekali, sampai dengan mata telanjang kita nggak bisa melihat kalau nggak pakai alat. Kan kecil. Tapi nyatanya kita benar-benar nggak berdaya. Ya. Dulu sudah pernah kita bayangkan, mudah-mudahan Januari sudah selesai. Kan begitu. Dengan berbagai macam upaya, Januari selesai. Ternyata Januari malah sampai puncaknya. Madiun yang tidak pernah merah sekarang malah tambah merah. Kan gitu ya. Nyatanya kan begitu. Ya. Ini harus kita sadari betul bahwa manusia itu lemah. Siapa? Ya kita inilah. Persoalan hidup kita mulai persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan kampung, sampai persoalan negara. Tidak bisa semuanya bisa kita selesaikan. Selalu ada saja masalah. Nah inilah yang harus kita sadari tentang kelemahan kita di depan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa selalu menunjukkan kekuasaannya. Itu apa maksudnya? Agar kita tuh sadar, mau mengakui bahwa hidup ini yang kuasa Allah. Ya, kita bisa hidup yang menghidupkan Allah. Satu saat dipanggil Allah, kita mau tidak mau harus menghadapnya. Kan begitu nyatanya. Nah inilah yang harus kita sadari setiap saat. Nah, rupanya Allah yang Maha Kuasa itu sebenarnya sudah sangat perhatian terhadap kita. Khususnya kita yang sudah beriman, kita yang sudah percaya. Ya. Di dalam lanjutan surat Al-Hajj ayat 73 itu, Allah dengan menunjukkan kesayangannya, menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya, wahai orang-orang yang telah percaya. Ya, begitu dekatnya Allah, begitu sayangnya Allah, wahai orang-orang yang sudah percaya. Itu yang diseru Allah, yang diperhatikan betul. Untuk apa? Nah, Allah berikan petunjuk rupanya. Jadi orang yang beriman selalu dibimbing oleh Allah. Agar sampai kepada tujuan yang diinginkan, Allah sebenarnya terus sudah membimbing kita. Yaitu ada petunjuk Allah yang dalam hal ini perlu kita perhatikan betul. Sekalipun sebenarnya ini kita sudah melaksanakan. Nah, tapi Allah mengingatkan ini. Ayat 77 ya, surat Al-Hajj yang berbunyi, saya sampaikan lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang telah beriman, rukuk dan sujudlah serta mengabdilah kepada pengaturmu. Dan berbuat baiklah kamu sekalian, la'allakum tuflihun, agar kamu berhasil di dalam hidup. Agar kamu berbahagia. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu rukuk dan sujud, itu bagian daripada sholat, rukun yang tidak boleh kita tinggalkan.
Setiap hari insya Allah keluarga Mbah Kromonawi itu sudah sholat. Tapi di sini Allah mengingatkan, kok tidak sholatlah. Ini diingatkan, sholat itu bentuknya di antara berdiri, rukuk, sujud. Artinya apa? Mengingatkan kita. Yang berulang kali Allah menyatakan aqimus sholat, tegakkan sholat. Tegaknya sholat itu yaitu kalau sampean mau menyadari, mulai dari berdiri, rukuk, sujud. Ya, berdiri menunjukkan keberadaan kita, rukuk mulai kita tunduk. Ya, tunduk dengan Allah. Tunduknya tidak setengah-setengah, harus sampai nempel ke tanah. Jadi benar-benar harus mengakui akan keagungan Allah. Batuknya itu harus tempelkan ke tanah, kan begitu. Nah, ini kita benar-benar harus menundukkan diri kepada Allah setiap saat. Jangan bangkang, jangan menentang perintahnya Allah. Jangan menyepelekan ketetapan Allah. Jadi harus benar-benar rukuk, sujud, tunduk betul. Ya, itu benar. Setelah itu supaya nyadari wa'budu robbakum, mengabdi kepada robbakum. Dulu pernah kami sampaikan, kalau sampai baca Quran ada kata-kata robbun, ya, seperti pertama kali Nabi menerima wahyu kan begitu, Iqra bismi rabbik. Kita sholat pertama kali juga begitu, alhamdulillahi robbil alamin. Ya, robbun sering kita sebut, maksudnya kalau ada kata-kata robbun di dalam Al-Quran, itu mengingatkan kita ada pengatur. Jadi hidup ini ada aturan. Ya. Nah, Allah begitu mengingatkan, wa'budu rabbakum, mengabdilah kepada pengaturmu. Maksudnya taatilah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pengaturmu. Aturannya apa? Kita harus sadar betul, semua yang ada di alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun yang tidak diatur. Nah, itu harus ingat betul. Seperti setiap hari kita lihat matahari diterbitkan dari timur, nanti tenggelamkan di barat. Setiap hari kita ditidurkan, nanti dibangunkan. Nah, ini semuanya yang atur Allah. Setiap hari kita makan, itu semua aturan Allah. Jadi semua yang ada ini semenjak Allah mencipta, itu sudah diatur. Sampai di dalam Al-Quran itu Allah menetapkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu mulai semenjak Allah mencipta alam ini. Ya. Kemudian 1 tahun ada 365 hari, itu juga sudah ditetapkan semenjak Allah mencipta. Dan luar biasanya Allah sudah tunjukkan itu. Sampai nama Syahrun, bulan, itu di dalam Al-Quran berapa kali Allah menyebut? Ya sebanyak bulan itu 12 kali. Karena 1 tahun 12 bulan. Hari yang di dalam Al-Quran disebutkan ayam, bahasa Arabnya yaumun, itu ternyata Allah juga demikian. Di dalam Al-Quran itu diulang-ulang oleh Allah, yaumun itu sebanyak 365 hari. Luar biasa. Ini bukan kebetulan. Ini Allah benar-benar mengatur segala yang ada. Ini 365 hari 1 tahun, itu di dalam Al-Quran disebutkan 365 kali. Di kata-kata yaumun itu. Ini nggak ada yang kebetulan, memang Allah luar biasa, teliti sekali. Sampai malaikat yang makhluk Allah yang sangat taat, itu imbang Allah menyebut dengan setan. Berapa? 88 kali. Jadi itulah kitab suci pedoman yang diberikan Allah kepada orang yang beriman, supaya dipedomani. Kalau Allah saat ini mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, tunduklah kepada Allah. Mari kita benar-benar berusaha untuk selalu tunduk dengan Allah, yaitu mengabdi. Ya,
mentaati segala aturan, apalagi di dalam surat Dariyat ayat 56 itu Allah sudah menegaskan, Allah semenjak awal sudah memberitahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk mengabdi. Jadi semenjak awal kita harus sadar, kita dicipta Allah itu sudah diberi bingkai. Sudah diberi frame ya, frame yang jelas untuk mengabdi. Maka kalau kita tidak mengabdi berarti keluar dari bingkai.